Hai Tifa, sudah belum lama kali lah kau berdandan kayak baru selesai itu hajatan. Iya mak, sabar nih juga udah kok. Nggak pakai gincu kau? Hah, gincu tuh apaan mak? Lipstick. Ini pakai kok mak. Mana? Ku tengok-tengok, tak tampak warna merah di bibir kau itu. Oh, soalnya Tifa pakai warna nude mak. Nude? Kalau tidak salah itu artinya kacang kan? Iya, mama tuh sudah bahas tentang makeup. Kenapa malah kau bahas makanan? Hah? Nude mak, nude bukan nut. Warna kulit gitu loh, biar Tifa dikira nggak pakai lipstick. Hah? Jadi kau beli lipstick mahal-mahal supaya dikira jadi pakai lipstick? Wah, paten kali kau. Banyak kali lah uangmu. Macam ratu minyak dari Medan kau. Ih, Tifa tuh nggak suka yang menor-menor kayak ondel-ondel tau nggak? Sekolah tinggi-tinggi otak kau gimana? Kalau tidak mau dikira pakai lipstick, Tifa pakai sekalian. Buang-buang saja. Alah mah, ini tuh biar kata natural gitu loh. Alami warna bibir, makanya Tifa pakai warna nude. Alah, nut, cenut. Kalau ku tengok, kau tuh macam rasa tipes tau. Pucat kali lah mukamu kayak mayat. So guys, karena di FVP gue lagi seliweran tren Yara dan gue lagi ada makanan nih, ayo kita mukbang. Jadi ini tuh mochi ya guys ya. Yusho. Enggak dong, itu tren yang lain lagi ya guys ya. Jadi ini mochi ada 4 rasa guys. Ini yang strawberry, yang oranye ini mangga, coklat, sama yang terakhir susu guys. Ini langsung buka aja kali ya. Wow. Kayak gini guys. Wangi sih strawberry-nya. Ahem, ya Robun, anun mukbangan mochi Yara. Dalamnya tuh ada kayak bolu gitu guys. Yang kedua kita cobain ayam mak. Yang kedua aku mau cobain rasa coklatnya guys. Wow, sama sih, dia dalamnya juga ada bolu gitu. Aku lebih suka yang coklat sih. Lanjut yang warna oranye nih guys. Katanya sih rasa mangga. Iya sih, wanginya mangga. Ya iyalah. Sekarang gue mau bikin trennya pakai suara kodam gue guys. Ya Robun, anun mukbangan mochi Yara. Menurut gue sih enak sih. Makan gue lapar ya. Terakhir yang rasa susu guys. Ayo kita coba. Ya Robun, anun mukbangan. Gimana tadi? Ya Robun, anun mukbangan mochi Yara. Ini tuh vanilla banget guys. Next, mukbang apa lagi nih kita? Komen. Axel. Buset, koleksi koper kamu banyak banget Celo. Kemarin kata Papa Celo harus saling berbagi, makanya Celo mau sumbangin koper-koper ini ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Wah, mulia sekali hati kamu Celo. Gitu aja pamer, kamu sengaja mau cari muka ya Celo? Enggak kok. Kamu tuh Cia, punya mata tuh dipakai. Udah miskin, tuh mata cuma buat pajangan doang. Kamu gak lihat apa? Dari tadi aku juga unjukin koper satu warna aku yang lebih mewah dan mahal daripada punya Celo. Enggak, lagian Celo bisa koper Celo soalnya lucu-lucu. Yang setuju? Oke, Celo mau buka koper pertama Celo. Lepas kait penguncinya terus tinggal angkat aja. Bagian dalamnya kayak gini, ada paper plate juga. Kopernya terbagi jadi 2 sisi, kiri dan kanan. Kita dapat crayon, spidol, pensil warna, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 128 piece. Sekarang giliran aku, lihat deh, bagus banget kan? Ada krayon, spidol, cat air, pensil warna, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 70 piece. Ini koper kedua Celo, gambarnya unicorn juga. Ayo kita buka. Bagian dalamnya kayak gini guys, ada 2 tingkat di sisi kiri dan kanannya. Tuh, Celo angkat ya biar kelihatan. Kita dapat pensil warna, spidol, cat air, crayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 145 piece. Ini koper kedua aku guys, jangan kaget ya, banyak banget loh isinya. Ada spidol, krayon, pensil warna, cat air, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 150 piece. Ini koper ketiga Celo dan jujur ini yang paling berat guys, soalnya bertingkat-tingkat gitu. Kita dapat buku gambar juga nih. Siap, Celo tarik ke atas ya. Hayo, ada berapa tingkat? Yap, bener banget, ada 3 tingkat di sisi kiri dan kanan. Kita dapat spidol, pensil warna, cat air, crayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 133 piece. Ini koper ketiga aku, kalian jangan ngiler ya, soalnya isinya lengkap banget loh. Tuh kan, apa aku bilang? Ada spidol, krayon, cat air, pensil warna, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 200 piece loh. Kalian tim siapa guys? Komen! Lihat nih kotak pensil Celo, banyak tombolnya, terus ada kalkulatornya pula. Hah, kalau cuma kalkulator doang mah kok juga punya. Kotak pensil kamu bisa dicoret-coret gini nggak? Kalau mau dihapus tinggal tekan tombol aja, praktis banget kan? Kalkulator aku sih tersembunyi ya, harus dibalik dulu, jadinya udah pasti aman dari guru. Wah, kotak pensil kalian canggih-canggih semua ya. Ya iyalah, ini kan kotak pensil anak sultan. Kamu yang cuma anak orang miskin mana mungkin sanggup beli. Cia udah senang dan bersyukur banget kok punya kotak pensil, walaupun bekas. Udah deh Cia, basi. Gak usah pura-pura salah lemah gitu, pakai cara jual kesedihan segala. Biar apa? Biar dikasihanin. Kalau mau ngemis mah jangan di sekolah, di jalanan sana. Geli aku liatnya. Cukup ya,
keterlaluan kamu. Ais, lo bisa diem gak sebelum kesabaran gue habis? Cia, ini buat kamu. Maaf ya, Elliot. Gak usah, Cia gak bisa terima. Ambil aja Cia, gak usah didengerin Cia. Koko niatnya emang kasih kamu kok. Iya Cia, lagian aku mungkin pakai amping cowok gini kan? Cello, Elliot. Makasih ya, lucu banget. Yang setuju, like. Apaan sih? Lebay deh, masih bagusnya juga punya aku. Oke, ayo kita cobain tombol-tombol di kotak pensil Cia. Yang ini buat serutan. Tombol ini buat ngambil pen atau pensil tanpa harus repot-repot buka. Tombol yang ini buat kalkulator. Ternyata guys, dia posisinya di bawah gitu. Pencet on dulu, nyala guys. Kita tes ya, 7 kali 2 sama dengan 14. Tombol terakhir ini buat taruh penghapus. Tuh, kalian bisa tulis nama di sini dan bagian belakangnya kayak gini. Gimana guys, lucu nggak? Komen. Snow, aku udah beliin kamu bewok goreng, kok kamu gak makan sih? Gak menghargai effort aku banget. Kalau aku pesan makanan tuh jangan main asal langsung dimakan dong. Kamu tuh gak ngerti mana apa gimana sih? Itu kan punya aku. Dih, kamu ngapain sih Snow? Gak jelas banget pakai cara ngerekam suara aku gitu. Biar apa coba? Kalau kita lagi berantem tuh kamu harus punya bukti yang jelas. Rekam aja semua omongan aku. Aku yakin aku pasti bener kok. Rekam aja, rekam. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya Snow. Kenapa malah diem aja? Kalau aku ngomong tuh jawab. Aku gak suka dicuekin. Kamu bisa gak sih gak usah ngebal setiap omongan aku? Kalau aku lagi marah tuh diem aja, dengerin. Dasar cowok kulkas gak peka. Kamu tuh. Kamu mau kemana? Aku belum selesai, duduk. Kenapa tadi kamu main nyelonong pergi gitu aja? Gak bagus attitude kamu. Toxic, red flag, gak gentle. Nih ya, kalau aku udah kesel, mendingan kamu jauh-jauh deh dari aku. Aku gak suka liat muka kamu. Perginya ke Kutub Utara. Kamu tuh ya Snow harusnya minta maaf yang tulus sama aku. Bukan malah seolah-olah mencari pembenaran dengan ngerekam suara aku segala. Ngerti nggak? Udahlah, kamu gak usah minta maaf. Percuma tau nggak? Ntar juga diulangin lagi sampai capek aku tuh. Bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kui. Gas. Kalian tahu nggak? Katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semuanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantor mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua udah di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya cuma bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu wajib mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, woy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Aku tahu tipemu yang berandalan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Rumahmu di mana? Ku mau ke sana. Di sana ada siapa? Kalau ada 9 naga, sehat tanpa obat, pontang panting tanpa doping. Tak sogok ala keri. Aduh memang asik. Punya pacar tetangga. Jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau bukan kamu. Mimi cucu. Ku lepas kacamata. Apa kau lebih suka? Angkat teleponku boleh. Please jangan calling kalau buat main-main. Sudah cukup, tambah-tambah urusan, terima juga kenyataan. Bungkus aku dong.